Oke guys, balik lagi di YouTube channel Bertutorial dan kali ini di tutorial Excel guys. Nah, pada tutorial Excel kali ini kita bakalan sama-sama belajar mengenai fungsi-fungsi finansial ya guys ya, seperti SYD, SLN, PV dan juga PMT teman-teman. Nah, jadi mungkin buat kalian yang belum familiar atau belum tahu atau belum paham betul guys dengan fungsi-fungsi finansial ini, kalian bisa langsung simak aja videonya sampai habis. Dan juga jangan lupa buat support channel Bertutorial dengan cara like videonya serta klik tombol subscribe-nya teman-teman untuk mendukung perkembangan channel ini guys. Nah, oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke tutorialnya teman-teman. Nah, jadi di sini aku udah nyiapin beberapa tabel guys, kasus studi kasusnya ya guys ya, mengenai perhitungan fungsi-fungsi finansial seperti SYD, SLN, lalu PV dan juga PMT ya guys ya, yang bisa kita pelajari bersama di sini guys. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah mengenai SYD guys. SYD itu apa sih? Nah, jadi SYD itu adalah untuk menghitung penyusutan alat gitu ya guys ya. Sebagai contohnya itu alat dalam suatu usaha guys, dimana kita bisa menghitung penyusutannya itu per tahunnya guys ya. Nah, jadi sebagai contoh di sini harga alat tersebut harganya adalah 10 juta guys, dan umur pemakaiannya itu adalah 4 tahun teman-teman, atau dalam bahasa ekonomi itu namanya umur ekonomis ya guys ya. Jadi alat tersebut umur ekonomisnya yaitu 4 tahun, dan ketika sudah habis guys, residunya atau nilai sisanya teman-teman dari alat tersebut perkiraannya adalah 500.000 guys. Nah, dengan menggunakan rumus SYD ini kita bisa menghitung penyusutan per tahunnya guys. Jadi tahun pertama itu alatnya itu susut sebesar 3.800.000 teman-teman. Lalu tahun kedua nyusut lagi sebesar 2.850.000. Tahun ketiganya nyusut lagi sebesar 1.900.000, dan tahun keempatnya menyusut lagi sebesar 950.000 guys. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita tambahkan semua teman-teman, penyusutan dari tahun pertama sampai tahun keempat ini, nah itu totalnya pasti ya guys ya, kalau kita kurangin dengan harga perolehan, dia sama dengan harga residu guys. 10 juta kurang 9.500.000 sama dengan 500.000 guys. Nah, itulah fungsi dari SYD tadi guys, untuk menghitung depresiasi atau penyusutan guys ya, yang mana kita bisa untuk lihat penyusutan per tahunnya guys. Nah, di sini rumusnya adalah kalian tinggal masukkan aja sama dengan SYD, lalu buka kurung guys. Lalu kolom B1 itu adalah harga perolehan, lalu titik koma ataupun koma residu, lalu titik koma ataupun koma guys, umur, dan juga lalu kalian masukkan 1 ya guys ya. Nah, di sini kalian bakal mendapatkan rumus SYD itu tadi guys. Jadi 1 itu maksudnya adalah dia ini guys, penyusutan tahun pertama. Kalau misalkan tahun kedua, artinya kalian masukkan 2 guys. Nah, penyusutan tahun ketiga kalian masukkan 3 begitu teman-teman. Penyusutan tahun keempat kalian masukkan 4. Jadi rumusnya cukup mudah ya guys ya, yaitu SYD sama dengan SYD dalam kurung harga, residu, dan juga umur ya teman-teman ya. Nah, lalu kalian masukkan penyusutan tahun keberapa yang ingin kalian ketahui. Nah, lalu di sini contohnya juga, contoh lainnya misalkan harga barangnya 97.500.000, umurnya itu 7 tahun teman-teman. Nah, seperti ini detail penyusutan per tahunnya guys. Nah, ini kalau kita tambahkan semuanya pasti totalnya kalau kita kurangkan dengan harga perolehan itu, nah 97.500 kurang 94.750 itu pasti nilainya itu sama dengan harga residu ya guys ya. Nah, kita coba kurangkan. Nah, nilainya sama kan teman-teman dengan harga residu. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut lagi ke fungsi yang kedua, yaitu SLN ya guys ya. Nah, SLN itu apa sih teman-teman? Nah, SLN itu sebenarnya juga untuk menghitung biaya depresiasi atau penyusutan teman-teman. Tapi depresiasi atau penyusutannya itu nilainya tetap ya guys ya. Atau kalau bahasa ekonominya itu ini penyusutan garis lurus guys. Nah, intinya berbeda lah guys ya dengan SYD. Nah, untuk rumusnya sendiri itu juga berbeda. Rumusnya adalah sama dengan SLN dalam kurung, yang di dalam kurung itu adalah harga pembelian aset teman-teman, harga perolehan,
lalu banyaknya lalu nilai akhir guys, dan juga banyaknya periode depresiasi atau lamanya umurnya tadi guys, umur ekonomisnya tadi. Nah, jadi rumusnya seperti itu ya guys ya. SLN sama dengan harga, lalu nilai akhir, dan juga periode guys. Nah, nanti kalian bakal mendapatkan hasil dari atau depresiasi dari perhitungan tersebut tadi guys, yaitu sebesar 113.850.000 teman-teman. Nah, jadi inilah depresiasinya guys. Nih, kalau kalian jabarkan lagi per tahunnya teman-teman, dengan biaya amortisasi itu maksudnya biaya perolehan barang di awal itu 920 juta teman, 920 juta teman-teman, lalu depresiasinya 113.850 juta, maka kalau kita kurangkan bakal segini guys, 806. Lalu kalian masukkan lagi yang ini nilai sisa itu di tahun kedua atau periode kedua, lalu kalian kurangi lagi dengan depresiasinya yaitu 113.850. Nah, intinya depresiasi atau penyusutannya itu setiap tahunnya tetap teman-teman. Kalau kalian lihat di sini jumlahnya tetap ya guys ya, 113 juta teman-teman. Sementara yang ini kalau kalian lihat penyusutan per tahunnya itu beda-beda guys. Nah, ini metode penyusutan yang berbeda guys. Intinya dua cara untuk menghitung depresiasi atau penyusutan yang berbeda guys. Jadi masing-masingnya memiliki fungsinya masing-masing ya guys ya, sesuai dengan kebutuhan aja kita untuk menggunakannya. Nah, lalu masuk lagi guys ke fungsi yang ketiga yaitu PV ya guys ya. PV itu adalah present value guys, atau nilai sekarang teman-teman. Nah, jadi ini contohnya itu untuk menghitung nilai investasi sekarang guys ya. Nah, jadi sebagai contoh kalian sudah mengetahui rate-nya misalkan atau nilai bunganya, suku bunganya itu 10% teman-teman. Lalu kalian melakukan pinjaman itu atau melakukan investasi itu selama 5 tahun, dimana PMT-nya itu adalah 2 juta guys. PMT itu semacam kayak setoran begitu teman-teman. Nah, lalu VV ini adalah future value atau nilai setelah 5 tahun itu adalah 15 juta teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menghitung present value-nya, yaitu semacam kayak nilai yang harus kalian setorkan di awal gitu guys. Itu adalah PV atau present value itu. Nah, didapat dengan rumus B2 rate suku bunga teman-teman, lalu N per atau lama periode pinjaman atau investasi teman-teman, lalu adalah PMT, dan juga minus VV guys. Jadi jangan lupa nih di sini minus PV ya guys ya, nih minus B5. Nah, jadi nanti kalian bakal mendapatkan nilai PV-nya. Nah, lalu nilai PV ini kalian masukkan ke dalam detail tabel guys. Di sini kalian bisa hitung untuk melihat apakah benar guys perhitungannya, dimana nanti di tahun kelima saldo akhirnya adalah 15 juta. Nah, seperti yang kalian lihat di sini saldo akhirnya 15 juta teman-teman ya, dengan setoran tetap yaitu PMT tadi 2 juta per tahunnya guys. Nah, di sini saldo awal kita adalah 1.732 dengan bunga 10% berarti 173. Kalau kita tambahkan saldo akhirnya adalah ini guys. Nih, kita tambahkan semua saldo awal, bunga dan anuitas. Nah, dia bakal segini. Lalu di periode kedua juga kita masukkan lagi saldo akhirnya dikalikan dengan bunga, ditambahkan semuanya teman-teman, dan nanti di tahun kelima uang atau investasi kita itu adalah 15 juta nilainya guys. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu di sini kalian juga bisa untuk menghitung PMT-nya tadi atau setoran tahunan atau bulanan yang perlu kita setorkan teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh PMT-nya tidak diketahui ya guys ya. Nih, angsuran tetapnya tidak diketahui teman-teman. Jadi untuk menghitung PMT sama dengan dalam kurungnya itu adalah ini guys, B2 atau bunga, lalu periode angsurannya, lalu minus harga ya guys ya. Nah, itu rumusnya guys. PMT sama dengan PMT dalam kurung periode angsuran, bunga maksud aku teman-teman, periode angsuran, lalu harga minus harga. Nah, jadi ini adalah setoran tetap yang perlu kita setorkan guys. Nah, jadi untuk perhitungannya contohnya seperti ini. Saldo awalnya 5 juta. Nah, lalu bunganya 10% berarti 500.000. Angsuran pokoknya
ini didapat dari angsuran tetap dikurangin dengan bunga guys. Nah seperti ini, angsuran tetap dikurang dengan bunga. Jadi angsuran pokok kita itu adalah 1.500.000, saldo akhirnya sekian. Lalu di sini kalian tinggal masukkan lagi saldo awalnya. Nah nanti di tahun ketiga itu nilainya 0 ya guys ya. Nah ini adalah perhitungan yang benar guys. Nah jadi itu teman-teman fungsi dari fungsi-fungsi finansial yang perlu kalian ketahui ya guys ya. Kemungkinan nanti keperluannya bakal sering kalian perlukan kalau misalkan kalian memang berkaitan dengan ekonomi guys. Baik itu di sekolahnya ataupun di pekerjaannya guys ya. Pasti kalian bakal bertemu dengan rumus-rumus ini guys ya. Jadi kalian wajib tahu lah gitu untuk fungsi SYD, SLN, PV dan juga PMT teman-teman. Nah mungkin segitu aja guys untuk tutorial kali ini. Kalau misalkan kepanjangan sorry banget guys. Semoga tutorialnya mudah dipahami juga. Kalau misalkan belum paham silahkan komen aja teman-teman. Nanti aku bakal bantu jawab di sana. Dan jangan lupa guys buat support channel ini dengan cara like videonya serta klik tombol subscribe-nya teman-teman untuk mendukung perkembangan channelnya guys. Dan untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini ya guys ya. Itu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.